Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Ibu harap kalian berada di dalam kondisi yang baik. Nah, kali ini kalian bertemu Ibu di dalam video pembelajaran sebelum kita bertemu di kelas matematika selanjutnya. Nah, dalam pertemuan kelas matematika selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi kombinasi dan penerapannya. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kombinasi dan penerapannya, sehingga sebelum kalian bertemu Ibu di kelas matematika selanjutnya, kalian sudah mengerti sedikit tentang apa sih itu kombinasi. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya, Ibu harap kalian dapat mendefinisikan kombinasi, kemudian dapat menerapkan aturan pencacahan khususnya kombinasi, dan dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan kombinasi. Kemudian apa saja sih yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini? Nah, untuk yang pertama kita akan pelajari definisi kombinasi, kemudian yang selanjutnya ada rumus kombinasi, dan selanjutnya adalah penerapan dari kombinasi. Nah, untuk mengetahui definisi dan rumus kombinasi, Ibu akan menggunakan suatu kasus. Nah, kasusnya itu adalah banyak kejadian jabat tangan yang mungkin terjadi dalam pertemuan. Nah, solusinya seperti apa? Nah, dalam berjabat tangan itu kan tentunya dibutuhkan 2 orang minimal. Nah, kalau hanya 1 orang tidak mungkin terjadi jabat tangan atau, bersalaman, maka dibutuhkan minimal 2 orang saja. Minimal 2 orang. Maka untuk 2 orang terdapat satu kejadian, yaitu kita misalkan orangnya adalah A dan orang yang satunya adalah B. Maka kejadiannya A akan bersalaman dengan B, sehingga hanya terdapat satu kejadian. Nah, dalam kasus ini, kita tidak memperhatikan urutan, sehingga mau A duluan yang bersalaman dengan B, atau B yang berjabat tangan dengan A, itu tetap dihitung satu, karena orang yang bersalaman itu sama, yaitu A dengan B. Nah, untuk diagram pohonnya seperti ini. Kemudian untuk 3 orang terdapat 3 kejadian, yaitu A dengan B, A dengan C, dan B dengan C. Untuk diagram pohonnya seperti ini. Kemudian untuk 4 orang terdapat 6 kejadian, yaitu A dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan C, B dengan D, dan C dengan D. Berikut adalah diagram pohonnya. Nah, sekali lagi Ibu tegaskan dalam kasus ini tidak diperhatikan urutan. Lalu bagaimana untuk 5 orang, 6 orang, dan seterusnya, atau untuk N orang, itu kita menemukan pola seperti berikut, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya, sampai ditambah dengan N-1 kejadian. Nah, jika kita lihat di sini, jika 2 orang itu satu kejadian. Nah, untuk 3 orang itu terdapat 3 kejadian yang didapat dari 1 ditambah dengan 2, sehingga terdapat 3 kejadian. Kemudian untuk 4 orang terdapat 6 kejadian, yaitu didapatkan dari 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, begitu terus sampai dijumlahkan dengan N-1. Jika kita lihat di sini, kita menemukan pola ini. Jika kita ingat lagi, ini adalah pola deret aritmatika. Nah, dari deret aritmatika ini, kita dapat menemukan rumus kombinasi. Bagaimana? Nah, caranya seperti berikut. Nah, di sini kita kan sudah menemukan pola deret aritmatika, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai ditambah dengan N-1. Nah, kemudian Ibu menukar tempatnya untuk membentuk deret aritmatika yang kedua, yaitu N-1 ditambah seterusnya sampai ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Di sini Ibu hanya menukar tempat di mana yang tadinya menjadi skop pertama di deret aritmatika yang pertama, Ibu jadikan
suku terakhir di deret aritmatika yang kedua. Jadi 1 ini kan awalnya menjadi suku pertama. Nah, untuk di deret aritmatika yang kedua itu menjadi suku yang terakhir. Sedangkan N-1 di deret aritmatika yang pertama menjadi suku pertama di deret aritmatika yang kedua. Nah, kemudian Ibu jumlahkan. Nah, kenapa Ibu mau menjumlahkan kedua deret aritmatika tersebut? Nah, itu akan Ibu jelaskan setelah kita menemukan rumus kombinasi. Nah, kemudian setelah dijumlahkan, membentuk bentuk seperti ini, yaitu 2SN sama dengan N ditambah seterusnya ditambah N. Nah, ini jika kita lihat, N ini dari mana? Nah, 1 ditambah N-1 itu artinya N. Nah, setelah N-1 itu ada bentuk N-2. Nah, 2 ditambah dengan N-2 yaitu N dan seterusnya. Kemudian N-1 ditambah dengan 1 itu menghasilkan N. Sehingga N dijumlah sebanyak N-1 kali. Nah, jika kita ingat dengan aturan perkalian, ini dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jika kita ingat, misalkan ada A dijumlahkan sebanyak B, maka kita dapat menuliskan sebagai B kali A. Nah, begitu pula dengan kasus yang ini, N ditambah sebanyak N-1. Kita dapat menuliskan N-1 kali N. Yang artinya N dijumlahkan sebanyak N-1 kali. Nah, kemudian kedua ruas bentuk seperti ini. Lalu bentuk ini ingin Ibu kalikan dengan bentuk lain tanpa mengubah nilainya. Bagaimana? Nah, caranya, Ibu mengalikan dengan N-2, N-3, dan seterusnya per N-2 kali N-3 dan seterusnya. Karena jika ini disederhanakan akan menghasilkan nilai 1. Nah, 1 dikalikan dengan bentuk ini akan menghasilkan bentuk itu sendiri. Nah, kemudian jika kita ingat kembali dengan aturan faktorial atau bentuk faktorial, ini merupakan bentuk N faktorial, di mana N dikalikan dengan N-1 kali N-2, N dikali N-3, dan seterusnya, kita dapat bentuk sebagai N faktorial. Nah, 2 ini dapat kita bentuk juga sebagai bentuk faktorial. Bagaimana? Nah, 2 itu bisa kita jabarkan sebagai 2 dikalikan dengan 1. Nah, 2 dikalikan 1 merupakan bentuk dari 2 faktorial. Kemudian untuk bagian ini bisa kita tulis juga dalam bentuk faktorial, di mana N kita bentuk sebagai N-2 faktorial. Nah, bentuk ini merupakan rumus kombinasi dari kasus sebelumnya, atau kasus berjabat tangan. Nah, jadi, mengapa Ibu menjumlahkan kedua deret ini? Karena Ibu ingin menemukan rumus kombinasi dari kasus yang sebelumnya. Ibu ingin menemukan, ingin membentuk bentuk seperti ini, yang kemudian Ibu kalikan dengan bentuk N-2 kali N-3 dan seterusnya per N-2 kali N-3 dan seterusnya. Sehingga Ibu dapat membentuk bentuk ini ke dalam bentuk faktorial seperti itu. Nah, notasi untuk rumus kombinasi dari kasus sebelumnya itu adalah kombinasi 2 dari N. Nah, seperti ini ya bentuk notasinya. Nah, 2 di sini merupakan unsur yang dipilih atau diminta atau ditentukan. Jadi tadi kan dalam kasus berjabat tangan, kita menentukan berapa sih minimal orang supaya terjadi jabat tangan. Nah, kita menentukan minimal ada 2 orang. Jadi, 2 ini merupakan unsur yang dipilih, diminta, atau ditentukan. Nah, lalu bagaimana jika unsur yang dipilih atau diminta atau ditentukan tidak diketahui jumlahnya? Nah, maka rumus kombinasinya bisa kita tuliskan sebagai ini. Jadi, R itu merupakan unsur yang dipilih, diminta, atau ditentukan, sedangkan N itu merupakan total unsur yang ada dalam permasalahan tersebut. Nah, kita bisa membacanya, notasi ini adalah kombinasi R dari N. Dengan rumusnya N faktorial per R faktorial dikalikan dengan N min R faktorial. Seperti itu. Nah, untuk definisi dari kombinasi, kita lihat dari kasus sebelumnya. Nah, Ibu sudah menegaskan sebelumnya bahwa kasus ini tidak memperhatikan urutan, sehingga kejadian untuk 2 orang itu A bersama dengan B atau B bersama dengan A itu tetap dihitung 1. Jadi, kombinasi itu merupakan pemilihan objek yang tidak memperhatikan urutan, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya Ibu ada contoh penerapannya.
Nah, yaitu diberikan 1 karet hijau, 3 karet kuning, dan 2 karet merah. Kemudian akan diambil 2 karet sekaligus. Maka tentukanlah banyaknya cara pengambilan karet tersebut. Solusinya, kita dapat menggunakan rumus kombinasi yang sudah kita temukan tadi. Nah, kita tulis dulu informasi apa saja yang diketahui. Yaitu jumlah karet hijau ada 1 buah, jumlah karet kuning ada 3, jumlah karet merah ada 2. Kemudian kita mencari total keseluruhan karet dalam permasalahan ini untuk menemukan N-nya. Nah, jumlah karet keseluruhannya itu adalah 1 tambah 3 tambah 2, yaitu 6. Maka N-nya ini sama dengan 6. Kemudian kita juga mengetahui jumlah karet yang akan diambil. Nah, jumlah karet yang akan diambil itu merupakan unsur yang diminta atau yang ditentukan, yaitu kita bisa menuliskan sebagai R. Yaitu karet yang akan diambil adalah 2. Kemudian ditanyakan, tentukanlah banyaknya cara pengambilan karet tersebut. Maka ditanyakan banyak cara pengambilan karet. Nah, lalu kita dapat menjawabnya dengan menggunakan rumus kombinasi, yaitu C. Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial dikalikan dengan N min R faktorial, yaitu kombinasi 2 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 6 min 2 faktorial. Sehingga ditemukan bentuk seperti ini, dan ibu ingin kalian menghitungnya sendiri, kemudian kalian jawab besok saat kuis dalam pertemuan 9 Juni ya. Kalian jawab di situ, kemudian disimpulkan jadi banyaknya cara pengambilan karet adalah jumlah cara yang kalian temukan nanti ya. Jadi kalian hitung terlebih dahulu sebelum kita bertemu dan kalian jawab di kuisnya. Nah, itu merupakan slide terakhir dari video pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan. Jika kalian masih terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan, dapat kalian tanyakan saat kita bertemu di kelas matematika selanjutnya. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Dadah.